Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami nih di Senja Berkah. Pasti berkah. Nah tadi kita udah bahas-bahas nih mengenai persiapan akhir zaman ya, dan tentunya seru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bu Juju boleh gabung? Boleh Ibu, sok Boleh. silakan duduk, selalu ada tempat untuk Bu Juju pun tadi Pak Betul. Ustaz. Ada Terima begini kasih bawa ya. Quran Ibu Juju. Seperti biasa. Kali Kenapa? ini lebih tenang. Kenapa? Ada apa Karena nih? si Bu Juju teh ini mau ngaji ceritanya. Oh, mau ngaji. Mau ngaji, jadi harus mode adem dulu. Oke, bangga Ibu. Kenapa tiba-tiba mau ngaji Ibu? Jadi Iya, gini, itu pertanyaan. gini Pak Ustadz, Iya, mumpung iya. ada Pak Ustadz nih sekalian saya curhat. Ya, Kemarin tuh saya dengar banyak banget tetangga-tetangga yang dipanggil oleh Allah Pak Ustadz. Dan memang tidak memandang umur ya Pak Ustadz, ada yang muda karena hal-hal musibah menyeramkan, ada juga yang udah umurnya Pak Ustadz, kok sering banget gitu tetangga saya yang meninggal akhir-akhir ini Pak Ustadz. Saya jadi kepikiran, jadi overthinking nih Pak Ustadz. Bu Juju tuh, aduh apakah ini tanda-tanda akhir zaman apa gimana nih? Soalnya banyak banget nih orang yang dipanggil meninggal oleh gitu. Allah gitu Pak Ustadz. Makanya ke overthinkingan Bu Juju ini terus-terusan Pak Ustadz, makanya saya mau ngaji nih Pak Ustadz. Mau tobat ceritanya Pak Ustadz. Ceritanya. tapi ini pertanyaannya bagus tadi. Betul. Banyaknya manusia yang meninggal dunia, apakah itu tanda-tanda kiamat? Bukan, justru meninggal itu kiamat. Karena kiamat itu ada dua. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Nah, kiamat kecil itu adalah meninggalnya seorang manusia. Maka kiamat artinya akhir dari kehidupannya selesai. Artinya dia tinggal menghadapi perhitungan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hisabnya bagus, ya mudah, Allah akan berikan surga. Tapi kalau susah, banyak, sulit gitu, banyak maksiatnya, ya neraka kan gitu. Itu kiamat juga. Jadi harusnya tidak besar. Kiamat kecil itu akan datang kepada kita semuanya yang ada di sini. Ya tentunya dengan rasa sakit yang sangat begitu. Ya entah apapun yang kita lakukan dahulu, pastikan saat ini kita mau berubah itu. Tadi sudah bagus, sekarang udah mau ngaji, jujur. Iya Pak Ustadz. Prosesnya kan ya. Prosesnya. Ini tuh tadi saya ngajak anak-anak kosan, Iya. tapi kok di kosan pada kosong, anak-anaknya pada kemana? Ternyata sama Pak Ustadz. Lagi ngobrol. Ya. Masya Allah bagus Lagi sekali, ngobrol. luar Iya, biasa. betul. Tapi nih Pak Ustadz ngomongin soal akhir zaman, Betul. kan saya tuh kadang kalau lagi merenung sendiri ya Pak Ustadz, kadang suka takut, apalagi malam-malam tiba-tiba ada suara-suara, takutnya terjadi kiamat gitu Pak Ustadz. Nah biar saya gak terlalu overthinking nih Pak Ustadz di tengah keheningan, kalau saya lagi merenung biar gak overthinking, gimana sih Pak Ustadz? Kira-kira saya perlu doa apa gitu Pak? Baik, bukan doa tapi persiapan hati, persiapan amal, ya persiapan diri untuk menjelang itu, baik nanti kiamat besar yang akan datang ataupun kiamat kecil. Kecil. Sejatinya bagi seorang beriman, dua hal itu akan tetap terjadi. Mau kita takut atau tidak takut, ya tetap hal itu akan datang juga. Maka yang terpenting dari kita saat ini adalah mempersiapkannya. Kayak gini, nih, mempersiapkan kiamat kecil. Kira-kira kematian itu bisa didesain nggak? Bisa direncanain nggak? Enggak. Kata siapa? Bisa Pak. Kata siapa? Bisa Saya tanya berarti ya, sekali Pak lagi, saya Ustadz? tanya. Oke. Kematian itu bisa direncanakan nggak? Belum tahu Pak Ustaz. Siapa? Bisa direncanain nggak? Tetap enggak Pak Ustadz. Bagi saya bisa. Oh bisa. Oh, bisa. Bisa. Gimana tuh Pak Gini, Ustadz? ada satu keterangan yang menurut saya keren. Kalimatnya gitu. Man asa ala sayyin famata alaih. Barang siapa yang hidup dengan satu kebiasaan, maka Allah akan wafatkan ia dengan kebiasaan itu. Oh. Sampai sini ngerti ya? Iya, Ketika iya, kita mempunyai kebiasaan, misalkan membaca Quran, kematian kita paling kalau nggak lagi baca ya setelah baca. Ada orang yang kebiasaannya datang ke klub malam. Ya paling kalau nggak pergi ya pulangnya. Ya begitu, tergantung kebiasaan. Walaupun memang secara kematian kita tidak tahu waktunya kapan. Iya, Tapi betul. proses terjadinya kematian itu bisa kita apa namanya? Diubah. Kita Lihat rubah dari sesuai dengan kebiasaan. kebiasaan Oh, kita. mungkin itu ya yang disebut takdir yang bisa diubah ya. Ya kematian itu tidak bisa dirubah waktunya ya. Iya, Tapi kalau kebiasaan caranya betul. kita bisa berikhtiar untuk membuat kebiasaan kita sendiri. Jadi mulai hari ini kayaknya saya mau tiap hari ngaji deh Pak Ustadz. Alhamdulillah. Aduh, mendengar pernyataan Pak Ustadz tadi kayaknya bikin saya makin harus mengubah kebiasaan nih dari yang tadinya agak-agak kurang jadi harus rajin nih Pak Ustadz. Ya Allah. Ya udah deh kalau gitu Baik. semoga teman-teman kita yang sudah dipanggil Allah bisa Dengan tenang di ya. surga. Amin. Dan kita juga yang masih ada di dunia ini mungkin Pak Ustadz bisa lebih
Siap lagi. lebih siap lagi, lebih baik lagi ya. Dengan tadi salah satunya mengaji, membaca Al-Quran ya Pak Ustadz ya. Waduh, Bu Juju jadi syahdu gini dan adem gini. Adem nih. Adem ya, Ya senang udah deh lihat kalau Ibu gitu Bu tenang. Juju mau pamit ya, mau ngaji dulu. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Hati-hati Ibu. warahmatullahi Iya wabarakatuh. ampun, adem banget Ibu kalau nggak marah. Senang liatnya. Nah ini Pak, ada pertanyaan nih Ya. Ibu ini. Kalau anak zaman sekarang nih kan susah disadarin ya tentang akhir zaman. Nah terus harus gimana nih Pak upayanya gitu? Ya tetap jangan nyerah. Setan aja nggak nyerah Betul. buat goda kita. Mm-mm. Kenapa kita harus nyerah? Dalam dunia dakwah ya, kita harus maju walaupun di depan sana Ya. ya medannya itu sangat berat. Waduh. Rasul itu nggak langsung diterima loh di Makkah. Bahkan harus terusir dulu sampai ke Madinah. Kemudian setelah di Madinah, kemudian dakwahnya diterima dan akhirnya Fathu Makkah. Artinya kalau kita mau ngingetin orang, jangan pernah kita merasa kita bisa mengingatkannya. Enggak, Rasulullah aja pernah ditegur kok. Mau ditegur? Pernah ditegur. Gimana Kenapa? tuh, Pak? Karena dia berharap pamannya itu masuk Islam gitu. Mm-mm. Iya. Itu satu-satunya ayat yang turun di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabka. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Rasulullah saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Apalagi kita. Maka tugas kita hanya mengingatkan saja. Urusan nanti beliau menerima atau tidak, ya urusan mereka. Betul. Yang penting kita betul, sudah betul. menyampaikan yang terbaik. Saya punya pertanyaan nih Pak Ustadz. Kan katanya kalau misalkan salah satu tanda kiamat itu matinya semua teknologi nih Pak betul. Ustadz. Sempat saya agak ragu dengan itu. Kenapa tuh Salah Pak? satu penyebab kiamat nanti adalah hilangnya teks Al-Quran dalam kitab, Waduh. dalam mushaf. Ini Pak Ya, maksudnya. secara buku ini hilang. Jadi nanti polos aja. Awalnya saya tidak percaya. Mm-mm. Tapi sekarang ternyata sedang digemborkan digitalisasi Al-Quran. Digitalisasi betul. Jadi sekarang itu pindah ke, Akan di-move semua ke betul, pindah ke digital gitu. ke handphone. Saya khawatir terjadi suatu hal di alam semesta ini yang menyebabkan misalkan katakanlah jaringan terputus sehingga semuanya hilang. Nah, Oh itu iya, Ngerti nggak? mungkin benar ya. Dan kemudian tidak ada lagi yang cetak Quran Ah, karena Iya, semuanya iya. sudah Karena semua udah digitalisasi. Iya, digitalisasi. bener-bener. Dan kemudian Quran tidak ada lagi, hanya orang-orang yang menghafalkan saja yang bisa. Sedangkan kita tidak bisa baca lagi. Oh, Nah, oh. begitupun tadi yang pertanyaan, Iya. nanti teknologi akan iya, nanti kita akan kembali ke zaman dahulu kala. Berarti teknologi yang canggih di masa kini itu termasuk salah satu akhir zaman ya, Akhir Pak? zaman. Waduh, Salah satu tanda-tanda. tanda-tanda Tanda-tanda. akhir zaman. Seluruhnya. Begitu. ampun, ternyata tanpa kita sadari bahwa hal itu juga tercipta dengan tangan kita ya Pak. Mm-mm. Memindahkan Ya, ditakdirkan. ditakdirkannya seperti Oleh itu Allah ya. untuk Betul. seperti itu. Begitu. Ya ampun, merinding sekali. Nah, tapi Pak kalau misalnya ngomongin yaumul kiamah ini ya Pak ya, nantinya Pak orang-orang kan ini orang-orang beriman ini akan dicabut duluan Betul. nih ya secara nyawanya. Nah tapi kan nanti ketika ada Nabi Isa ini akan ada yang mengikuti Nabi Isa juga. Nah Oke, itu oke. seperti apa? Pak? Harus dibedain dulu kisahnya. Oh, oke. Karena ini ada spare waktu yang sangat lama. Oh jauh ya Pak? Jauh. Jadi yang terjadi adalah Dajjal dulu, Nabi Isa, Imam Mahdi. Heeh. Dah ya selesai, begitu beres Dajjal, kemudian muncul Ya'juj, Ya'juj, Ma'juj. kemudian nanti yang tersisa adalah orang-orang kafir. Kafir, Nanti orang-orang panjang kafir itu terus. nanti baru akan merasakan kiamat. Oh, berarti berarti- orang kafir itu tetap bertahan ya meski Bertahan. Ya'juj Ma'juj. Nanti Dan akan untuk ada masa- sisa. Oh. Bahkan tahu nggak ada kisah yang menarik Gimana tuh Pak? tentang orang yang mati terakhir setelah kiamat. Iya, Ada, ya. Itu ada. disebutkan kan? Disebutkan dalam sebuah hadis akan ada seorang pengembala kambing. Dia sedang entah itu tiduran atau ngedengerin headset kayak atau apa begitu. Tapi dia tidak tahu kalau dunia ini sudah kiamat. Hancur lebur tuh semesta ini. Tinggal dia sendirian. Lalu Kayak bagaimana film itu? zombie itu. Iya, Dia sendirian. Iya, iya. Pas dia bangun, kemudian dia masuk kota Madinah, ternyata semua orang sudah meninggal dunia. Akhirnya ketika kakinya dilangkahkan ke kota Madinah, Allah pun cabut nyawanya. Itu orang yang terakhir nanti mati di hari kiamat. Wah. Ketinggalan ya. Ngeri Iya, ya? ketinggalan Kebayang ya. nggak kalau kita Tapi hidup? dia dikasih sempat bangun dulu ya. Bangun Bangun dulu. dari tidur. Iya, itu Bingung kali. terceritakan dalam sebuah hadis. Waduh. Wah itu merinding sih. Apakah Ngeri banget. dia Kebayang kalau kita bagaimana posisi? jangan Kalau itu sampai ya kan walau alam ya nggak Iya. tahu tiba-tiba itu kita kan kayak linglung ya? Iya, betul. Itu dia kafir ya, termasuk orang kafir. Diceritakan karena kalau dalam keterangan begitu. ya
Oh iya, iya. Karena kan yang berimannya udah meninggal Udah duluan. Udah ya. dicabut ya. Oh lagi pula kalau yang beriman gak akan kaget Pak, kalian udah tahu juga cerita ini ya, Iya, berarti benar. pasti kafir nih gitu. Gitu. Berarti Luar biasa. walaupun kita beriman kita masih tetap bisa ketemu Yajuj Majuj dong ya Pak ya. Iya. Aduh. Naudzubillah. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk Tidak orang-orang yang termasuk, bertemu. Amin, amin ya Allah. Apakah ada gak sih batas level keimanan kita saat kok bisa gitu orang-orang beriman lain waktu dukhon datang mereka meninggal sedangkan kita harus menghadapi Ya'juj Ma'juj, itu kenapa gitu Pak? Enggak, seluruhnya pasti akan menjadi orang beriman. Oh enggak. Yang mana? Yang Ya'juj Ma'juj itu? Iya. Ya tetap kita akan berperang dengan mereka. Orang-orang beriman itu akan Sebelum tetap dukhon datang. sebelum. Baiklah, mengerikan ya. Aduh, nauzubillahi min dzalik. Nauzubillah min dzalik ya. Nah Pak, kalau kiamat ini tuh pernah terjadi nggak sih Pak? Atau memang ini tuh one and only and the last juga gitu? Baru sekali ya yang Iya, terjadi. only limited. Ada dalam sebuah kitab Bidayah wa Nihayah diceritakan bahwa memang muara kehidupan ini ya nanti kiamat. Satu-satunya yang akan terjadi pokoknya terakhir episode kehidupan ini ditutup dengan namanya kiamat. Kiamat. Ibarat kata ya kayak panggung ini nih, kalau selesai syuting kita nih, Endingnya ya. endingnya itu ya udah diberesin. Ya, Udah nggak ada Oh iya lagi kata acara Allah lain. apalagi? Selesai. Iya, Udah. iya benar-benar. Tempat kita bukan di sini, nanti di rumah masing-masing. Iya. Di rumahnya mana? Iya, Kalau iya. yang taat nanti di surga, kalau yang celaka nanti di neraka. Oh Aduh. iya. Saya dulu sempat mikir Pak, kan dulu tuh ada zaman kayak dinosaurus kayak gitu. Betul. Aku pikir tuh ya dinosaurus kiamat, langsung ada zaman Nabi. nabi. Nabi Adam. Zaman nabi kiamat lagi baru Nah, betul. terus gitu. Kalau kita lihat Brontosaurus, itu Iya. paling tinggi ya 10 sampai 15 meter. Sedangkan Nabi Adam 30 meter. Waduh, Jadi kalau diibaratkan kayak kucing ya. Bronto ya kayak kucing atau Iya ayamnya. benar. Paling gede kambingnya begitu. Iya bener ya. Iya begitu. Dan sekarang makin kecil ya. Iya. Kita makin kecil begitu. Ini udah masuk tanda-tanda kiamat. Semakin Umurnya kecil. makin sedikit, tubuhnya semakin kecil. Pengetahuannya juga ya Pak ya Iya, tentang Enggak, agama. kalau pengetahuan Allah Malah buka makin seluas-luasnya. luas, Buka iya. seluas. Iya, salah satu tanda kiamat yang selanjutnya adalah ilmu pengetahuan yang berkembang. Oh. Kalau dulu pernah nggak kita bahas CCTV? Dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat sesuatu kebaikan, walaupun sebiji dzarah, yarahu, dia akan melihatnya, dia akan mendapatinya. Barang siapa yang membuat kesalahan atau dosa sebiji jarah, sekecil jarah, Iya. ya, dia pun akan yarahu, akan melihatnya, akan mendapatinya. Yarahu. Dulu kita nggak kepikiran bagaimana cara kita melihat kesalahan kita, kebaikan kita. Sekarang CCTV di mana-mana. Betul. Bahkan Jejak tahu nggak, digital ya. kalau kita ke Soekarno Hatta, Heeh. itu kan sekarang sudah ada e-tilangnya. Betul. iya, Iya. Bisa 100 kali zoom. Oh, Sehingga iya. orang yang ngupil saja bisa kelihatan. Waduh. Iya, apalagi CCTV Allah. Iya, yang bukan betul, hanya betul. 3 dimensi lagi, 4 dimensi. Dari Banyak seluruh sekali, sudut iya. bisa dilihat. Bahkan kan badan kita pun udah jadi CCTV Allah ya. Iya. Aduh, ternyata Paling seru jelas sekali ya. ya. Iya, ternyata seru sekali nih pemirsa ya pembahasan kita dan banyak sekali makna-makna yang udah disampaikan tadi sama Pak Ustadz Sofyan ini. Waduh, tapi pemirsa jangan kemana-mana dulu dan tetap di Senja Berkah. Pasti berkah. Terakhir ya. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.